KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejakan bahasa Indonesia adalah tata cara penulisan yang diatur secara resmi untuk bahasa Indonesia, serta aturan atau tata cara penulisan yang digunakan untuk menuliskan kata-kata dalam suatu bahasa dengan benar dan konsisten. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu sejarah ejakan yang ada di Indonesia. Yang pertama, ejakan Verhoeven 1901 sampai 1407. Sejarah ejakan bahasa Indonesia diawali dengan ditempatkannya ejakan Verhoeven pada tahun 1901. Ejakan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejakan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Chrysler Oven Convention. Ejakan Verhoeven berlaku sampai dengan tahun 1947. Memiliki ciri yang sangat mencolok, yakni penggunaan kata DJ untuk J, J untuk Y, O untuk U, TJ untuk C, dan CH untuk KH. Nah, agar kalian lebih memahami maksudnya, berikut ciri khas ejakan bahasa Indonesia yang dibuat Verhoeven lengkap dengan contoh penggunaannya. Yang pertama, penggunaan huruf DJ untuk menulis bunyi J. Contohnya, dejangan yang dibaca jangan, Jakarta yang dibaca Jakarta. Yang kedua, penggunaan apostrof untuk menuliskan bunyi gelobat atau bunyi hamzah. Contohnya, maklum dan Jumat. Yang kedua, ejakan Republik atau ejakan Swandi pada tahun 1947 sampai 1956. Ejakan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejakan Verhoeven yang dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Solo. Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan ketentuan ejakan yang baru, yaitu disebut ejakan Republik atau ejakan Swandi. Berikut contoh penggunaannya. Yang pertama, huruf O menjadi U, seperti goroe menjadi guru. Bunyi yang dinyatakan dengan ditulis dengan K, serta ta menjadi tak, pa menjadi pak, dan maklum menjadi maklum. Kata ulang boleh ditulis dengan angka seperti ubur-ubur menjadi ubur-ubur atau tanda 2. Bermain-main menjadi bermain. 3. Ejakan pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejakan untuk menyempurnakan ejakan Swandi. Tentu, berikut adalah beberapa contoh kata dengan ejakan pembaharuan. Menurut ejakan yang disempurnakan EYD. Yang pertama yaitu pulang, bukan pulang G-nya 2. Yang kedua, menulis, bukan menaulis. Ejakan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Ejakan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan. Akan tetapi, rencana peresmian itu gagal karena adanya konfederasi Indonesia dengan Malaysia. Pada tahun 1962, contoh kata dengan ejakan Melindo yang berbeda. Yang pertama, ekonomi dieja sebagai economics. Yang kedua, politik dieja sebagai politik. Kan baru atau lembaga bahasa atau LBK pada tahun 1967 sampai 1972. Pada 1967, Lembaga Bahasa dan Esukstar yang sekarang bernama Badan Penggunaan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejakan baru. Nah, pembaruan ejakan ini merupakan kelanjutan dari Melindo yang gagal resmi pada saat itu. Yang keenam, ejakan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD atau pada tahun 1972 sampai 2015.
Ejakan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Masruri Soleh. Ejakan ini menggunakan ejakan Swandi yang berlaku sebelumnya. Ejakan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada 1987 dan 2019. Contoh kata dengan ejakan sesuai ejakan yang disempurnakan EYD. Yang pertama, pembelajaran, bukan pembelajaran. Yang kedua, penelitian, bukan penelitian. Nah, yang terakhir ada ejakan bahasa Indonesia. Pada tahun 2015 hingga sekarang, pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejakan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejakan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama, mobil, buku, meja, minum, belajar, dan tidur. Semua kata-kata ini adalah contoh kata dalam bahasa Indonesia yang dapat digunakan dalam percakapan kita dalam sehari-hari.